ini kan kalau mau bilang aset yang paling terbesar itu ada di driver. Iya. Karena mobil punya driver, device-nya handphone juga milik Betul, driver, betul. pulsa dibayar driver, bensin Tenaga. dibayar driver, oli dibayar driver, tenaga di handle Iya, driver, makan driver yang beli. kempes ban juga di handle driver, kejadian dengan customer juga Iya. driver yang ini, lalu ada kejadian di lapangan juga drivernya. Iya. Maka dari itulah yang jadi landasan kenapa memang mimpi kita secara pribadi saat mimpi dengan ribuan teman-teman semua, orang memang harus ada aplikasi sendiri. Nah, Manjo ini apa kelebihannya ini? Halo teman-teman, Manado P Carita, baku dapat ulang di podcast kita. Nah, hari ini saya jumpa dengan seorang teman driver online yang belum lama ini nekat bikin sendiri aplikasi transportasi online. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat baru di Indonesia dan kita bangga sebagai warga Sulawesi Utara. Ada seorang driver online yang berani untuk menjadi owner aplikasi sendiri. Berani untuk menantang startup, unicorn, dekakorn yang sudah sangat maju ya. Ayo kita mau dengar sama-sama apa dan bagaimana transportasi online atau aplikasi yang dibuat oleh teman kita satu ini. Oke, langsung saja tidak lama-lama kita sapa Brother Christian Yokung. Siap, Brother Hizkia. Salam satu aspal dulu. Salam satu aspal. Coba cerita dulu, Brother. Bagaimana? Saya juga penasaran ini. Betul. Ya, coba. Jadi sebenarnya profesi driver online di luar profesi kita yang lainnya, kita juga ada wira swasta juga, tetapi memang kita juga kayaknya menjadi salah satu juga korban. Saya bilang korban karena waktu itu 2016 ke 2017 itu Sulawesi Utara Manado memang happening, memang suatu yang kalau jadi driver online itu lifestyle, gaya hidup. Betul. Iya kan? Karena fakta di lapangan. Betul. Pegawai bank Ya. sudah resmi Ya. rela untuk keluar hanya untuk jadi driver online. Nah. Semua profesi, ada yang pengacara, ada yang area punya toko juga jadi driver online, ada yang macam-macam, ada yang guru. Jadi kayaknya waktu itu 2016 ke 2017 itu, ini kita rewind ke belakang ya, karena ini kita bicara history. Untuk di Sulawesi Utara driver online mungkin karena banyak yang pindah karena memang waktu itu penghasilannya memuaskan sekali. Nah, waktu itu kalau nggak salah Gokar yang duluan masuk kan? Lebih dulu masuk itu sebenarnya Uber. Oh iya. Uber paling pertama masuk, tetapi mungkin karena karakteristik di Indonesia dia tidak bisa bertahan kalah dengan Gojek dan Grab. Jadi setelah Uber, Grab dulu, lalu ada Gojek. Gitu. Oh iya. Iya, jadi masuk dulu itu adalah di roda 4, lalu roda 2 lewat Gojek dan Grab. Tapi saat pertama kali masuk memang penghasilan yang diberikan itu memang melebihi ekspektasi. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat menerima sesuatu yang baru, lalu tiba-tiba instan dan ekspres, itu menjadi magnet tersendiri. Semua langsung berpindah profesi ke area driver online. Saya ingat 2016 itu di luar saya juga setidaknya punya wirausaha sendiri. Saya waktu itu lagi handle manajer sebuah klub bola namanya Persma. 1960 2016 lagi memang concern untuk itu. Setelah selesai Persma juara dan lain-lain, saya juga salah satu korban yang masuk ke dalam driver online karena itu lagi menjadi lifestyle. Waktu itu kan bonus luar biasa ya. Bonus luar biasa. Bahkan saat itu dari mulai 300.000 dia up sampai ke 500.000 per hari. Jadi satu itu hari per hari. Boleh 1 juta ya orang di dapat. luar income yang dapat dari tiap transaksi. Jadi betul. Saat hari itu orang bisa dapat 1 juta, 1,5 juta, bahkan ada yang bisa dapat sampai 2 juta dengan trek panjang. Itu betul. Itu fakta. Bahkan yang lucunya saat itu ada yang kendaraan-kendaraan saat itu ada yang masuk daftar dengan kendaraan yang kalau menurut saya itu sudah kalangan middle up ya, sudah eksklusif. Kalau di Bluebird mungkin itu Silverbird. Jadi ada yang pakai Pajero. Iya kan? Iya, itu terjadi. Karena itu fakta, ada pakai Honda CR-V. Karena masih nutup kan waktu itu. Masih nutup. Gitu. Waktu itu. Cuman mungkin saat itu kan permasalahannya adalah transportasi online sampai ditolak gitu. Iya kan, artinya banyak perlawanan. Iya, banyak perlawanan waktu itu. Jadi Demo-demo. bukan banyak demo juga dilakukan oleh driver konvensional dari lainnya, dan waktu itu online
masih drivernya kan saat di hire masih sendiri-sendiri, semua jadi driver independen. Iya. Belum ada namanya komunitas, belum ada namanya wadah dan lain-lain. Ya. Oke, jadi itu latar belakang ya. Itu latar ya. belakang. Nah, sekarang bagaimana? Sangat berbanding terbalik ya kan? Sangat berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Mungkin kemarin itu butuh promosi, artinya di perusahaan bakar duit seperti itu, artinya untuk yang namanya tahap awal memperkenalkan kan itu hal yang paling ini ya, yang paling ekspensif, yang paling mahal. Karena bagaimana orang bisa beralih ke aplikasi, bagaimana orang bisa percaya dengan aplikasi. Apalagi waktu itu saya masih ingat Grab dia mulai dengan GrabPay, payment wallet, lalu tiba-tiba dipindah ke OVO. Orang waktu itu tidak percaya apa ini OVO. Orang cuma tahu duit kertas kalau bayar. Paling ujung-ujung transfer. Digital money. Ya. Lo tiba-tiba ini apa ini namanya OVO, GoPay. Orang tidak percaya dengan digital. Kenapa saya bilang orang agak belum tidak percaya saat itu? Karena keluar lagi promo saat itu. Kalau top up langsung di driver, Rp1 itu promo dari OVO-nya untuk penumpang. Tapi ada promo lainnya. Waktu itu saya masih ingat, kalau top up OVO di driver itu cashback 50%, bahkan ada bisa sampai 100%. Saat itu. Jadi kalau kita isi OVO bayar 50.000 akan masuk 100.000. Semua jadi marketing waktu itu. Semua driver jadi marketing. Jadi driver ini di luar jadi sopir, jadi marketing juga, jadi satpam juga. Karena kalau di jalan dapat dolar, dia urusan diri juga. Betul. Kalau campesman dia jadi teknisi. Makanya waktu itu muncullah komunitas-komunitas kan. Betul. Waktu itu supaya akhirnya muncullah komunitas-komunitas roda 2 dan roda 4. Baku bantu di jalan. Karena supaya bisa baku bantu di jalan. Dan waktu itu 2016-2017 itu tekanan kan sangat kuat sekali untuk artinya intervensi ke transportasi online, apalagi khususnya driver-driver online, baik itu driver maupun penggunanya waktu itu. Itu sangat tinggi sekali, dan itu bukan hanya di Sulawesi Utara, itu jadi isu nasional karena kena sampai di ibu kota negara juga, Jakarta. Itu gila-gilaan waktu penolakan itu. Nah, ini karena kita juga driver online. Betul. Jadi kemungkinan salah satu kelemahan ini barang ini dia itu aplikator nggak pusing. Betul. Kalau ada apa-apa tuh selama ini yang kita sebenarnya picaban atau kecelakaan, nah itu kan. Betul. Sampai sekarang itu kita sampai tahu sekarang betul. Itu kan? Itu sebenarnya poinnya kenapa saat itu. Jadi ini saat kita jadi driver online ya, kita bicara tentang kita pribadi. Kenapa saat itu kita harus masuk di komunitas? Artinya supaya ada yang baku bantu. Itu tujuan awal. Tapi kan saat masuk di situ memang dong bilang bukan cuma masuk tak colo bye-bye. Karena apa? Ternyata dipilih jadi ketua waktu itu. Masih ketua komunitas, namanya GMC. Iya kan? Online Manado Community. Awal-awal itu. Kan? Awal-awal itu. Tiba-tiba dipilih jadi ketua, ya sudah. Kita pikir ya masih oke kalau namanya jadi ketua kan paling cuman urus komunitas. Waktu itu kan komunitas jumlahnya 500-an anggota, ya sudah paling cuman komunikasi di grup saja kita masih boleh mencari. Jadi masih enak kan mencari. Saat intens jadi ketua komunitas kan akhirnya intens juga komunikasi dengan perusahaan aplikasi. Jadi memang saat itu kenapa memang kita lihat di komunitas ini harus ada memang komunitas, karena memang betul perusahaan memang tidak garantit kejadian yang terjadi saat itu. Jangankan orang bilang ban kempes. Saat itu kan intervensi, pemukulan, dapat garis oto, dapat lempar oto, kaca pica. Itu orang handle sendiri. Itulah dia. Itu salah satu kelemahan. Harus bersatu. Ini di luar dari demo yang dilakukan pihak konvensional. Begitu. Waktu itu kan gila-gilaan juga. Makanya kita sendiri begitu dengar brother bikin aplikasi transportasi online sendiri, menurut kita ini satu harapan ya, karena brother kan dari latar belakang driver online. Yang so rasa memang DP susah, DP kesulitan orang di lapangan. Jadi kita sampaikan saat waktu kita dipilih jadi ketua komunitas, mungkin karena kita intens membela komunitas, dan waktu itu memang keresahan massal terjadi secara nasional, artinya fokus isu utamanya memang penolakan terhadap transportasi online. Tetapi di sisi lain, masyarakat sangat mendukung dengan transportasi online. Kan terjadi seperti itu. Sangat memudahkan. Jadi kalau secara hukum juga artinya masyarakat juga kan warga negara kan punya hak dilindungi oleh hukum. Artinya dia mau menggunakan fasilitas apa itu adalah haknya dia. Orang harus perjuangkan itu tanpa juga orang artinya menekan transport atau mematikan transportasi yang lain. Jangan, orang harus berbarengan. Iya kan? Isu yang terjadi ini memang secara nasional semua juga kena begitu.
Nah, saat memang maju itu, saat kita memang sebagai ketua komunitas mungkin karena aktif juga, tiba-tiba komunitas lain kan bermunculan juga. Iya kan, waktu itu kita ingat masih ada TAT, ada macam-macam, Karapi Keras dan lain-lain, ada Fake Driver dan lain-lain. Itu termasuk Basudara juga. Ini kan salah satu komunitas ya, kebetulan ini juga jebolan driver juga. Itu ingin membuat satu wadah yang sebenarnya dia bisa mengcover seluruh komunitas. Berarti jumlahnya ribuan driver. Itu untuk apa sih? Untuk memperjuangkan orang PHK. Betul. Karena kenapa? Orang inisiatif harus lakukan itu. Karena orang melihat perusahaan aplikator ini masa bodoh. Dia cuci tangan aja, silakan pakai aplikasi, ada apa-apa ya sudah. Kecuali barang ketinggalan ya itu kita urus. Kalau ini ya driver kena hantam, bisa kena punishment dari orang. Tapi dia tidak memperhatikan tentang bagaimana driver di lapangan. Itu sehari-hari orang lakukan. Dulu waktu kita pertama kali driver kita bisa dapat 300. Bonus itu bisa full. Kan 300 sama 500 ini kalau full poin yang orang dapat baru dapat. Kalau nyanda ya cuma setengahnya. Nah, waktu itu kita bisa dapat full. Setelah jadi ketua komunitas, so tinggal setengah. Karena setengah waktu so di ini kan untuk komunitas. Pas buat wadah yang mengepalai seluruh komunitas ribuan driver ini, jujur poin bonus so nggak dapat. Karena apa? Waktu terkuras dan memang saat itu fokusnya adalah untuk bagaimana menyelamatkan, menampilkan bahwa transportasi online ini legal dan bisa dengan legal dinikmati oleh masyarakat. Karena waktu itu kan banyak resistensi ya. Waduh, banyak resistensi. Jadi waktu itu bayangkan sebenarnya kita ini profesi driver online, lalu dituntut akhirnya harus jadi aktivis. Kenapa harus jadi aktivis? Karena tiba-tiba harus ribuan, lalu harus orasi. Ini kan suatu yang sebenarnya di luar kalau sebagai pengusaha ya. Ini di luar kalau pengusaha rata-rata kalau kerja ujungnya karaoke aja kalau santai. Tapi ini beda. Ini pengusaha, ya kan independen, aset kita sendiri kendaraan, tapi ujung-ujungnya harus di atas open cup dan harus orasi. Itu memang suatu yang baru untuk kita. Tetapi kenapa harus kita lakukan itu? Karena landasan kata-kata yang memang selalu kita gaungkan di dalam komunitas yaitu orang tidak sedarah, tetapi orang lebih dari saudara. Artinya di rumah kita punya keluarga, tetapi saat keluar dari rumah, menyentuh aspal, kita punya keluarga besar yang namanya driver online ini di wadah asosiasi online. Sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Waduh, kalau dari 6 tahun kali. Sudah 6 tahun kurang lebih. Jalan 6 tahun dan itu memang luar biasa. Artinya punya saudara-saudara yang baru. Ini bukan cuma teman, ini sesama dengan saudara karena berjuang bersama-sama. Kita masih ingat saat orang demo pertama kali bikin di Megamas, itu demo pertama transportasi online dari driver online itu ribuan, roda 2, roda 4 dari Gojek, Grab. Karena waktu itu kan cuma ada Gojek, Grab, kan? Dari Gojek dan Grab, roda 2, roda 4, Grab Bike, Grab Car, Gokar, lalu GoRide-nya, bareng-bareng sama-sama. Dan kita masih ingat kita juga didukung dari para UMKM karena waktu itu kan GoFood. Rumah-rumah makan itu masuk dalam transportasi online. Dorang harus dilindungi karena waktu itu memang kita masih ingat intervensinya memang sangat kuat sekali. Sampai perusahaan bukannya menolong, malah mengeluarkan punishment. Kita masih ingat waktu itu Gojek mengeluarkan punishment kalau driver nggak pakai jaket, banned. Berarti posisinya saat itu kenapa driver sampai ketakutan pakai jaket? Putus mitra ya. Bisa sampai putus mitra. Tapi kan orang harus lihat reality. Kenapa driver takut pakai jaket, takut pakai perkakas, karena masuk lorong, atau bisa jadi cuma lewat pangkalan. Iya, itu memang sangat waktu itu memang jadi apa ya? Jadi beban orang untuk di dalam organisasi, di dalam komunitas dan wadah sendiri. Jadi wadah yang mesti turun tangan. Jadi setelah memang transportasi online artinya dari konvensional melakukan demo, tak ingat agak besar, dorang menutup kantor Gojek, dorang menutup kantor Grab. Kantor Gojek waktu itu di Boulevard Mall, Grab waktu itu ada di Hotel Genio. Kita masih ingat, disitulah akhirnya orang driver betul-betul bersatu dan menampilkan orang. Tetapi sesuai ajaran dan keyakinan kita juga, orang tidak membalas sama seperti kejadian kan kalau di Jakarta baku hantam. Sampai kerusuhan. Orang enggak sih, orang malah membalas dengan kasih. Saat itu kita ingat orang terkumpul ribuan, bikin di area Megamas. Nggak gampang juga untuk melakukan bukan hanya orasi ya, mengadakan demo di area
Megamas, karena Megamas ini jantung ekonomi perekonomian ibu kota provinsi. Kalau sampai itu chaos secara provinsi tidak gampang DP izin. Karena izin saya masih ingat itu harus ada beberapa izin, bahkan sampai dari pihak Megamasnya sendiri. Tapi puji Tuhan itu bisa terrealisasi dan kita juga sepakat untuk dengan pihak berwajib juga kita menggaranti diri, karena waktu itu kita juga sempat diancam kalau ada apa-apa ya sudah kita lebih dulu mau di penjara ini karena ini ribuan kan dan ini di area ekonomi, area pusat ekonomi, tapi kita garanti waktu itu juga melibatkan ada bukan cuma dari polisi, ada Pak Dandim juga, jadi artinya kita menggaranti bahwa ribuan ini bisa under control. Jadi, akhirnya ya syukurlah ya aman waktu itu ya. Saat itu orang orasi cuma menyampaikan bahwa rakyat punya hak atas haknya menggunakan jasa transportasi. Itu haknya masyarakat, jangan diintervensi dan lain-lain begitu. Tetapi waktu itu orang juga melakukan aksi, orang memberikan ada bunga. Kenapa orang harus lakukan di Megamas? Kenapa orang melakukan di Megamas? Kan di situ area transportasi konvensional lewat mikro-mikro dan lain-lain. Di situ orang kasih bunga, orang kasih air mineral dan lain. Itu bukti apa? Bahwa Sulut berbeda. Mungkin kalau bisa terjadi di Jawa, Kalimantan, Makassar mungkin paling terdekat kan, Sulawesi Selatan mungkin chaos dan lain-lain. Tapi di Sulut orang membuktikan bahwa orang benar-benar masyarakat berakal budi dan orang menggaungkan yang namanya toleransi, iya kan? Jadi saat orang melakukan itu ternyata itu hal yang paling tepat. Di saat itu jujur bukan langsung memang 100% online, tetapi lebih dari 50% itu meredam sangat antara transportasi online dan konvensional gitu. Dan kita juga sendiri sangat intens berkomunikasi dengan ketua-ketua di transportasi konvensional, termasuk Organda, baik Organda Kota Manado maupun Organda provinsi, gitu. Jadi intens dari itu akhirnya sudah mulai meredup dan akhirnya sampai sekarang kan bisa lihat kan kalau kita dengan Rizky aja lele di jalan, aduh sadar orang boleh pakai jaket hijau, biru, orange dan lain-lain, helm, berani masuk lorong dan lain-lain, enak sekali kalau saat generasi sekarang. Padahal mau dapatkan ini itu penuh perjuangan satu. Luar biasa. Sama seperti negara ini, orang sedap tinggal ya karena ada perjuangan dulu. Nah, itulah yang sebenarnya jadi jadi setidaknya kepuasan, jadi berkah untuk kita sendiri. Artinya waktu itu kita rela untuk, kalau secara sisi pendapatan kan sebenarnya kita bisa komplain karena berkurang sampai 100%. Bukan cuma 50%, 100% karena waktu sangat tersita untuk memperjuangkan ini transportasi online. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir jadi secara ego, jadi driver independen aja, nggak usah gabung, bawa aja terserah mau jadi apa, mau chaos dan lain-lain, mau dapat bagi di ujung lorong atau mau dapat tahan sampai ada pernah dapat tahan foto, dapat pukul dan lain-lain, biar aja itu urusan orang. Tetapi memang saat itulah kenapa kita bilang kita memang sudah terjerumus jadi bukan setengah kaki, full kaki yang akhirnya dari terjerumus ini yang awal pemikirannya sebagai korban ternyata inilah tapi keluarga. Betul. Jadi basically dari untuk transportasi online seperti itu, tapi kita sebagai drivernya, bukan aplikatornya. Nah, saat inilah akhirnya setelah selesai transportasi online ini diterima oleh masyarakat khusus di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, disitulah ternyata orang melihat bahwa belum selesai sampai di situ perjuangan untuk transportasi online. Karena kenapa? Karena malah setelah saat sudah diterima dengan baik, ini sudah melenggang bebas, sudah bisa dinikmati fasilitas ini oleh masyarakat, malah ternyata driver sejahteranya makin berkurang. Nah, itu dia. Ini poinnya yang menurut orang tidak make sense. Iya kan? Orang yang memperjuangkan, iya kan? Memperjuangkan transportasi online berarti menolong aplikator dong. Iya kan? Berarti jadi satgasnya aplikator, mungkin jadi bisa dibilang karyawannya aplikator karena memperjuangkan perusahaan kan. Tapi orang kan enggak orang hanya apa-apa. Profesi sebagai mitra, bukan under. Tidak dapat apa, malah gaji dipangkas dari 500 balik lagi 300, balik lagi 150, balik lagi 75, tiba-tiba 50 nol. Itulah kenapa akhirnya demo yang sebelumnya untuk memperjuangkan akhirnya jadinya sekarang ke aplikator. Jadi kalau untuk demo ke Gojek dan Grab, ya kita harus akui karena ini kan digital ya, semua nonton juga. Ya memang kita ketua umum saat itu dan kita yang bersama kawan-kawan semua bersepakat memang harus menyuarakan
Karena kenapa orang harus suarakan? Karena sudah terjadi di Jakarta, bahkan sudah sampai di perbatasan Sulawesi di Gorontalo itu sudah nol. Tapi di Sulut masih belum, tapi sudah menuju ke situ. Itulah kenapa kita harus menyuarakan untuk menahan itu. Begitu. Dan pernah orang sampaikan beberapa poin ke pihak Gojek dan Grab, karena Gojek dan Grab ini kan itu cepat sekali grafiknya. Artinya secara keuntungan perusahaan. Betul. Mereka kan unicorn. Sampai 100 juta US dollar. Terakhir Dekakon. Dari unicorn tiba-tiba Dekakon. Startup paling cepat dari unicorn Dekakon itu ada di transportasi online. Betul. Tetapi masalahnya driver masih tetap di status popcorn. Ini sudah unicorn Dekakon, driver masih tetap jadi popcorn. Betul. Nah, itu memang yang kita gaungkan, kita harus sampaikan karena gini. Ini kan kalau mau bilang aset yang paling terbesar itu ada di driver. Iya. Karena mobil punya driver, device-nya handphone juga milik driver, pulsa dibayar driver, bensin dibayar driver, oli dibayar driver, tenaga di handle driver, makan driver yang beli, kempes ban juga di handle driver, kejadian dengan customer juga driver yang ini, lalu ada kejadian di lapangan juga drivernya. Lalu kenapa statusnya masih tetap popcorn? Nah, bahkan haknya dipangkas terus. Kalau tidak ada driver, mana ada Dekakon kan? Ya, betul. Maka dari itulah yang jadi landasan kenapa memang mimpi kita secara pribadi saat mimpi dengan ribuan teman-teman semua, orang memang harus ada aplikasi sendiri. Orang harus menjadi aplikator. Itu dia. Karena mobil aja yang orang bawa ada ban serep. Iya, betul. Masa orang tidak ada ban serep? Iya kan? Orang harus ada. Mungkin sekarang aplikator orang yang akhirnya terrealisasi di tahun ini karena kebetulan kita juga artinya membawa harapan yang tadi disampaikan brother juga, artinya bagaimana ini bisa menjadi harapan dari driver. Kan orang sudah tahu harapan dari driver karena orang lahir di situ. Jadi apa sih yang driver mau gitu. Jadi bagaimana orang bisa membawa ini, resep ini, harapan ini dalam bentuk resep dan harus dituangkan dalam bentuk aplikasi. Jadi aplikasi ini banyak. Kalau di Play Store mungkin ratusan ribu. Tetapi kan tidak semua aplikasi itu menjawab kebutuhan dari masyarakat, baik demand user ataupun driver sendiri. Nah, ini yang orang bawah. Dan akhirnya kita ketemu juga beberapa teman. Salah satunya juga yang owner di aplikasi startup yang orang kembangkan, namanya Manjo. Manjo itu berarti ajakan. Dan Manjo itu kan bahasa Manado, hanya orang Manado yang tahu. Kalau ke Jawa kita rasa orang tidak tahu Manjo ini apa. Kalau mungkin kita ke China, orang pikir ini produk mic atau apa ini yang apa Maono ini. Maono. Ini kayaknya produk Jawa bukan? Mbak Ono. Mas Ono. Ini orang tidak tahu DP istilah apa. Betul. Sama seperti kita tanyakan saat Maxim masuk di Indonesia atau Grab, tahu enggak artinya? Pasti enggak tahu. Kalau orang bahasa Inggris pasti tahu Grab. Tapi kalau buat orang kan enggak tahu artinya apa. Grab itu dari Singapura kalau nggak salah. Singapura kan. Maxim dari Malaysia. Maxim ini dari Rusia. Oh, Rusia. InDriver dari Rusia. InDriver Rusia. Gojek yang bilang karya anak bangsa sekarang sudah dibeli juga dari perusahaan China dan Singapura Jepang. Bahkan yang GoViet itu sudah ini akuisisi oleh Malaysia. Itu bisa lihat di Google Vietnam, ada jelas. Nah, Manjo ini apa kelebihannya ini? Jadi Manjo ini kelebihan. Sebelum kita jelaskan Manjo kelebihan, kita harus ceritakan eksternal. Internal tadi kita sudah ceritakan tentang driver. Latar belakangnya tadi. Iya. Sekarang saat 2019-2020 orang melihat itu masuk dari 2020 itu menuju ke tahun ini ada namanya pandemi ada namanya endemik. Ya kan, dari pandemik sekarang sudah endemik dan ya sudah, semoga makin baik. Banyak, hampir semua usaha itu drop di saat pandemik. Itu pasti. Jangankan usaha, olahraga aja drop. Nggak bisa naik. Sepak bola apa semua pending. Iya kan, apalagi usaha. Yang naik cuma apa, brother? Kalau di pandemik ini, usaha-usaha yang naik paling yang berhubungan dengan sembako. Jual masker. 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 Ya berarti kesehatan. Bidang kesehatan pasti naik. Iya kan, rumah sakit semua, apotek naik. Iya kan? Baru yang sembako, toko apa yang berhubungan dengan pangan pasti sama online naik. Shopping online shop. Betul. Shopping online shop itu termasuk naik. Jadi data bisa cek juga di Mbak Google. Transportasi online, pengguna transportasi online paling tertinggi di Asia Tenggara itu Indonesia. Pernah ngerti enggak? Jadi ini paling tinggi. Karena penduduk kita paling besar. Betul. Di luar paling besar, orang juga ternyata konsumtif dengan yang namanya digital.
Dan ternyata dari pandemik ini dia naik. Saat dia naik, ini kan kita melihat saat pengguna transportasi online ini paling tertinggi, tapi aplikator yang ada sekarang ini kan buatan luar. Iya. Iya kan? Jadi kita kepikiran dengan saat di endemik ini kan, ini sudah timing saatnya orang harus eksekusi gitu. Kenapa? Orang harus selamatkan. Ya. Selamatkan apa sih? Orang harus jadi tuan di tanah orang sendiri. Ya, jadi tuan rumah di tanah tuan sendiri. rumah di tanah orang sendiri. Betul. Karena apa? Ada anjuran dari pemerintah. Salah satunya kan cintai produksi Indonesia dalam negeri. Iya kan? Pasti Indonesia. Betul. Iya kan? Tapi bagaimana orang mau cintai produksi dalam negeri kalau fasilitasnya nggak ada gitu, nggak bisa dinikmati masyarakat. Ya, betul. Itulah menjadi acuan orang ini harus muncul. Ya. Karena tadi kan sampaikan Grab dari Singapura, Ya. Intraver Maxim dari Rusia, Gojek juga ya sudah ini akuisisi juga, yang O-nya sudah jadi menteri kan, gitu. Jadi orang kayaknya harus fight, harus berjuang dari, nggak perlu mau dari ibu kota Jakarta, kan ini dari digital, daerah sendiri, dari daerah orang sendiri. Jadi kalau ada karya anak bangsa, saya bilang kalau Manjo itu karya anak daerah. Iya, betul. Jadi orang ambil dari sel paling terkecil, betul. Ya kan? Kalau di perkumpulan dari sel itu lebih kuat, gitu. Iya. Karena asalnya orang dari grassroots, kita juga pribadi driver, teman yang satu juga di dalam company, si Rio juga, brother Rio kan ini driver roda 2, kita driver roda 4, ya, istri di GoFood, kan, area makanan. Ketemulah kawan. Ya memang sama-sama di IT, jadi orang membentuk company, under orang sendiri, dan resep yang dari bawah ini, yang jadi harapan, ini yang orang aplikasikan ke dalam aplikasi. Dan memang per tanggal 17 Agustus, terasa sama seperti yang Brother sering bilang, kemerdekaan. Tidak ada yang kebetulan. Karena memang timingnya orang tidak sengaja. Dapatnya memang di Agustus. Dan kenapa? Pasnya di tanggal 17 Agustus. Karena itu kan tanggal yang kalau kayak Play Store, saat orang daftarkan ke Play Store, kan Play Store yang akan nanti dia tidak langsung akan langsung, dia butuh waktu. Dan ternyata tanggal 17 sudah bisa dinikmati. Dan itu menjadi kalau menurut kita bukan kebetulan, tapi memang kebaikan Tuhan juga. Orang sangat sangat meyakini itu, karena ini akan jadi berkat buat banyak orang. Orang yakin, dan kenapa di tanggal 17 Agustus di luar dari hari kemerdekaan negeri kita yang tercinta Indonesia, ini akan jadi juga kemerdekaan untuk bagaimana rakyat Indonesia bisa menikmati produk dalam negeri. Kan Manjo ini sudah bisa dinikmati bukan hanya di Sulut, sudah di seantero nasional, sudah bisa dinikmati, bahkan sampai di area kepulauan. Jujur di kepulauan juga orang di Sitaro, di Sangir ya, Sangir, Talaut, Sitaro, Talaut, lalu di Tahuna juga itu sudah sudah running. Mungkin kita sudah ada user ya, sudah. Ini artinya driver kita juga udah standby, dan memang kalau mau dihitung kan sampai di tanggal ini kita baru 2 minggu lebih ya. Iya, baru 2 minggu. Ini kan masih Agustus, baru September. Ya. Jadi ini di luar ekspektasi, tapi kita yakin memang ini kebaikan Tuhan. Driver juga. Sudah berapa, Bro? Orang sudah 1.000. Oh, 1.000 ya? Serius, di luar user. Dan itu ini mobil motor. Oh, dua-duanya. Sudah tersebar di artinya ini akan jadi kebanggaan bahwa Manjo ini akhirnya bisa nikmati, kan enak kalau orang Jawa bisa nikmati ini, Sumatera udah bisa nikmati, Kalimantan kan ini banyak yang masuk ke kita juga gitu. Jadi orang nggak tahu apa arti Manjo, tetapi orang tahu ya sudah, ini startup transportasi online yang saat dia coba, dia lihat sistem di dalamnya, sistem kita lebih simpel, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menjadi jawaban untuk kesejahteraan. Server aman ya, server aman, karena under kita sendiri juga. Saya nggak perlu bilang apa specialty dari teknisnya, ini, tapi teknis, tapi sampai sekarang bisa digunakan, bisa dilihat, karena hang kan gitu, biasa nggak kalau hang, server itu bisa digunakan secara secara nyaman, secara aman, secara cepat. Kemarin juga saya baca ada maintenance juga. Memang karena Gojek juga awal kan tidak langsung Play Store. Semua seperti itu. Semua seperti itu. Namanya tahap awal. Gojek sampai sekarang aja masih maintenance. Go Partner nggak ada di Play Store, di Apple Store. Apple Store. Sama Play Store kan. Kenapa? Ya itu ceritanya. Ini sudah hitung sebuah perusahaan dekakon ya. Kita masih awal. Kenapa kita sekarang ada
maintenance juga, itu karena respon yang sangat tinggi. Saya bilang tadi, ekspektasi yang di luar dari kita, target yang sebenarnya kita cuman dalam jangka waktu sebulan dari ini kan kita ada target-targetnya, tapi ini sudah melebihi karena ternyata responnya kan sangat masif, bagus, diterima masyarakat, dan ternyata yang tadi saya bilang resep yang kita bawa itu diterima karena jujur sebelum Manjo ini di launching kan saya sama teman juga di company ini kita keliling Indonesia, kita dari provinsi kita ke provinsi juga, kita melihat ternyata kasus yang dirasakan driver di Sulawesi Utara, di Manado juga, itu ternyata sama dengan driver yang di luar. Sama persis, bukan cuma sama persis. Harapannya juga sama persis. Saya mau ke Batam, saya mau ke Bandung, mau ke Jogja, mau ke kemarin pun di Mandalika, kan kita sempat di Mandalika juga. Lombok sama persis semua. Kita mau ke waktu Sepon juga, kamu ke Papua sama juga. Semua pasti sama. Karena itu resep yang kita bawa ini bukan kayak resep makanan kan cuma tergantung cita rasa lidah. Iya, betul. Tetapi resep yang kita bawa ini akan menjadi cita rasa kantong dapur. Semua driver yang ada. Artinya bagaimana supaya bisa berasap lebih mengepul. Nah, ini menarik. Bahasa di sana. Coba cerita itu apa yang sebenarnya maksudnya bisa menarik driver yang sudah punya aplikasi lain, sudah jadi driver di aplikasi lain untuk beralih ke Manjo. Betul. Jadi bisa nggak diceritain itu? Sebenarnya jadi kita bagi aja ya, karena ini dapurnya company juga. Begitu. Maksudnya contoh ya, misalnya saya sekarang mau daftar jadi driver Manjo. Untuk apa? Saya sudah punya yang lain. Apa yang bisa bikin saya tertarik? Jadi sebelum kita jelaskan Manjo, kita jelaskan dulu setelah yang kita tahu Gojek dan Grab. Ternyata sekarang ada namanya InDriver dan Maxim. Ya, betul. Saya melihat saat berapa kali berkomunikasi dengan pemerintah, baik tingkat kota, provinsi maupun di kementerian, ternyata survei yang dilakukan pemerintah juga artinya belum terlalu intens. Di mata pemerintah mungkin masih Gojek dan Grab, masih paling terbesar mungkin dari Unicorn dan Dekakon ini gitu. Tetapi secara realita fakta di lapangan, di provinsi mulai dari pinggiran, ada company yang sudah menguasai sampai ke area ibu kota. InDriver dan Maxim itu jujur sudah menguasai area pinggiran. Kita sudah nggak bisa bilang lagi Gojek dan Grab, karena namanya user, pengguna, tidak ada yang bilang Gojek-holic atau Grab-holic. Saya mau ke Mantos, tetap di handphone harus ada 2 aplikasi. Ini saya user pengguna. Saya harus bedakan dong. Beda 1000 aja pasti saya pindah mana yang lebih cheap, betul nggak? InDriver kan kelebihannya dia walaupun tidak ada bonus untuk driver, tapi bisa pilih-pilih penumpang gitu kan? Iya, penumpang pilih driver. Penumpang pilih driver, driver juga pilih penumpang kan? Nah, driver juga pilih penumpang, itu bisa. Bahkan dikembangkan oleh driver dengan sampai namanya Celbao, itu luar biasa sekali. Itu. Komunitas kan itu. Nah, saling berbagi. Iya, jadi ternyata sekarang kita lihat kejadian kemarin. Yang kejadian dilakukan InDriver. Itu saya bilang oknum. Karena nggak semua driver seperti itu. Mayoritas driver itu sangat taat aturan dan memang secara pelayanan diharuskan. Saya bilang kenapa harus diharuskan? Karena cuman mereka profesi pekerja yang terima raport tiap kali transaksi. Tiap kali transaksi loh. Berarti rating. 1 hari kalau ada 6 orderan, 6 kali transaksi, 6 kali terima raport. Kenapa 6 kali terima raport? Kalau raport merah kan nggak naik kelas. Betul. Driver juga kalau bintang 1 ditambah komentar, kan biasa kalau ibu guru ada komentar. So merah lah kalau dia tambah komen, tahu nakal. Jadi kalau bacau banyak. Driver sejati harusnya nggak bikin aneh-aneh. Nggak bikin aneh-aneh. Kenapa? Kan dia langsung dinilai oleh konsumen. Betul. Dan penilaian itu jujur akan langsung punishment untuk driver sendiri. Di Gojek Grab terus harus akui. Kita secara pribadi juga berterima kasih, artinya bagaimana Gojek Grab sudah memperkenalkan transportasi online. Walaupun memang driver yang berjuang di area bawah, tapi setidaknya mereka yang membawa, artinya bagaimana transportasi online bisa masuk ke Indonesia. Poinnya adalah saat InDriver dan Maxim ini masuk, InDriver kan tidak punya office. Jadi kejadian kayak kemarin yang di Manado ya pelaku oknum itu itu sebenarnya tidak juga bisa disalahkan oknum dari driver tok juga. Karena
harus ada yang lain yang bertanggung jawab. Karena user tidak mungkin akan ketemu driver ini kalau tidak melewati aplikasi. Berarti perusahaannya dong. Betul. Nah, tapi masalahnya bagaimana perusahaan bertanggung jawab kalau company-nya juga nggak ada di sini kan? Ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan ya bisa lihat Mas. Ya. Dan saya nggak tahu kayak barang ketinggalan dan lain-lain. Kita kan nggak tahu bagaimana cara. Ya itu lebih banyak email dan lain-lain. Tapi kan masyarakat butuh kemudahan, driver butuh jaminan. Sebenarnya salah satu resep itu yaitu driver butuh kenyamanan. Tadi kan balik lagi soal pertanyaan. Driver butuh kenyamanan, driver butuh sesuatu yang simple, nggak usah neko-neko, nggak usah berbelit-belit dengan terlalu banyak dengan yang namanya bonus poin driver saya sampai sekarang kita nggak ada bonus kan? Iya. In driver sampai sekarang nggak ada bonus. Tapi sebenarnya metode ini pernah kita secara gamblang sampaikan di saat demo ke pihak aplikator di kantor Gojek dan Grab. Bisa matikan potongan yang dikurangi. Bisa matikan untuk bonus, artinya pendapatan, fee gajinya orang. Tapi potongan itu dihilangkan. Iya, betul. Di-share aja ke customer supaya customer makin banyak dalam bentuk voucher dan lain-lain. Kita rasa itu make sense. Waktu itu permintaan cuma kan ya apalah daya seorang driver, iya kan? Hanya sebagai mitra, lalu berhadapan dengan Dekakon, iya kan, Unicorn, ya nggak bisa juga, karena mereka merasa ya masih mereka yang menguasai pasaran. Buktinya akhirnya ketika muncul akhirnya muncul potongan kecil, ya malah itu yang naik kan? Iya itu yang naik, mulai dari nggak ada potongan tiba-tiba langsung ada potongan dan ya sudah sebagainya. Dan itu menandakan bahwa sebenarnya semua berevolusi, driver juga berevolusi, user juga berevolusi, nggak ada yang holic. Nggak ada yang Gojek holic, nggak ada yang Grab holic. Dulu. Iya, dulu memang seperti itu. Tapi kan konsep perusahaan pasti akan berubah semua. Iya, betul. Dan poin satunya juga yang kita secara pribadi lihat bahwa sebenarnya kalau saat Manjo ini bisa dihadirkan, resep ini bisa digaungkan, orang sangat yakin percaya. Orang mungkin sekarang jadi 02 atau 03. Kita selalu sampaikan, ketemu driver atau apa-apa, kita tidak pernah, walaupun kita sekarang pembina, kita tidak pernah paksakan untuk, harus pakai Manjo. Enggak, jangan. Pakailah apa yang buat Ngoni sejahtera. Manjo dibuatlah jadi 02 atau 03 silakan. Setidaknya saat Ngoni bawa kendaraan, Ngoni ada ban seret. Ya, betul. Next, Ngoni ada Manjo. Ini akan menjawab kebutuhan-kebutuhan Ngoni. Karena apa? Sampai sekarang pun kan driver tidak punya hitam di atas putih, masih di abu-abu. Ya bisa dirubah seenaknya dari aplikator dan lain-lain. Tapi setidaknya Ngoni punya ban seret Manjo. Karena apa? InDriver dan Maxim dulu juga 02. Yang sekarang jadi 01. Betul ya? Kalau itu fakta. Kalau Terempe Broskia pasti tahu jawabannya. Manjo ada cita-cita nggak jadi 01 ini? Sangat. Pasti. Karena itu strateginya sudah ada. Strategi ada. 02 menjadi 01 yaitu satu, pelayanan, perhatian, kasih sayang. Nah, itu diluapkan di dalam aplikasi. Begitu. Bagaimana perhatian orang, bagaimana tentang kalau tarif gimana tarif? Kalau untuk tarif orang bersaing dengan kompetitor sudah pasti. Karena artinya orang juga mau merebut pasar untuk user juga ya. Karena percuma kalau driver sejahtera tidak ada user. Betul dong, itu fakta. Itu fakta. Kalau dari user. Betul. Karena itu torrent pasti akan bergerak masif. Untuk ke user juga torrent ada beberapa strategi di luar harga juga kan ada strategi lain juga bisa torrent terapkan. Artinya bagaimana user betul-betul artinya bisa memakai aplikasi ini, bagaimana bisa menumbuhkan kecintaan dorang kembali lagi ke produksi dalam negeri. Bagaimana juga masyarakat dari Indonesia khususnya Sulawesi Utara bisa menopang UMKM termasuk Torrent juga UMKM karena bergerak di digital kan startup ini UMKM baru. Bagaimana bisa menopang memakai ini juga kan artinya ya apa ya kalau buat Torrent ya Anda memerdekakan Torrent jadi tuan rumah di tanah Torrent sendiri begitu. Anda memerdekakan sekeliling Anda. Bagaimana sebenarnya Torrent ingin digalakkan petuah dari tua-tua orang yang dulu, ya kan? Sito Timoto. Ya kan? Bagaimana manusia bisa manusiakan orang lain. Di dalam aplikasi Manjo itu adalah ajakan untuk Sito Timoto. Iya, jadi sesama orang baku bantu. Iya kan? Itu hasilnya sangat signifikan. Kalau dari driver ada potongan nggak? Ada potongan. Potongannya berapa persen? Paling terendah dari semua aplikasi 5%. Oh 5%, wah 5%. sedikit. Paling terendah dari semua. Minimalkan 10-11%. Betul. Dan setidaknya satu poin positif adalah saat dulu
kalau orang ingin ada kebijakan perusahaan yang ingin orang komplain atau orang minta diubah, itu harus melewati demo. Ngumpul lagi ribuan, menyita waktu, iya kan? Harus seperti itu. Dan itu pun belum tentu dijawab poinnya. Karena apa? Company pun yang ada di sekarang harus, berarti kalau kayak gitu ya harus ke Singapura lagi ini. Balik mau dari sisi, apalagi kalau berhubungan dengan birokrasi aplikasi. lah ya. Birokrasinya terlalu panjang. Nah, kalau Manjo ya so di Manado. Ada ajakan Manjo. Iya kan? Jadi ini bisa setidaknya jalan tol lah. Lebih cepat, dan setidaknya ini produk dalam negeri mau kemana lagi? Apalagi sekarang kan BBM, waduh ngeri. BBM naik ngeri ya. Signifikan. Betul. Orang bisa lebih 5% masih masuk akal, brother. Betul. 5% masih masuk akal. Tapi setidaknya tetap orang juga sebagai walaupun newcomer, aplikator yang menjadi 0203, orang tetap mengikuti peraturan yang ada. Karena kenapa? Nantinya kan juga dari sebelumnya kita sebagai driver online, sebagai mantan ketua umum dari wadah komunitas juga kan orang mengawal juga segala macam jenis peraturan. Apalagi kan nanti ini ada keluar permen juga. Permen yang baru ini juga kan agak lebih pro ke driver ya. Ini kan membicarakan tentang sisi aplikatornya. Bagaimana sebenarnya soal tarif, dan sebenarnya ada di dalam poin situ tertera jelas tentang pembatasan potongan itu ada. Kenapa pembatasan potongan itu sudah ditulis itu maksimal 20%? Kan yang jadi sekarang kan ini kalau nggak cepat dibuat oleh pemerintah itu bisa sampai 30%. Karena ada namanya kan biaya aplikasi lah apa semua. Iya, itu memang sudah diatur. Itulah kenapa Manjo ini harus hadir. Ban serep ini harus ada. Begitu. Supaya apa? Driver punya alternatif. Karena itu dulu waktu kita jabat ketum, kita sih selalu sampaikan ke teman-teman driver di lapangan. Semakin banyak aplikator yang masuk ke Indonesia itu lebih bagus untuk driver, supaya nggak ada yang monopoli, supaya driver artinya punya garansi, jaminan, punya option, pilihan yang lain. Karena orang so pernah merasakan hanya 2 aplikator dan akhirnya dimonopoli, orang nggak bisa bergerak kemana-mana, akhirnya berujung demo. Jadi yang saya tangkap ini Manjo ini sebenarnya adalah satu perjuangan juga. Betul. Dulu kan kita berjuang di tengah panas terik. Betul. Melawan sampai sekarang masih belum. Aplikator punya keputusan yang tidak sesuai, tidak mensejahterakan waktu itu kan. Nah sekarang kita berjuang dengan cara yang lebih elegan lah. Lebih elegan, lebih smart. Yang jelas legalitas pasti aman ya. Betul, pasti. Lalu potongan lebih sedikit. Untuk driver lebih untung lah. Nggak usah worry soal potongan dan penumpang lain. beda-beda tipis lah kan, bersaing. Betul. Jadi nggak ada masalah sebenarnya penumpang juga pakai Manjo, karena sama aja ujung-ujungnya kan. Betul. Apalagi mungkin ada secret recipe lagi nanti ini kan. Pasti. Rahasia. Pasti. Bukan cuma resep yang rahasia lagi. Ini ya, yang Colt ini yang KFC yang punya ini betul. Resep ya. Manjo harus ada Manjo itu kan. harus ada. supaya pasti ada. Supaya kan bisa bersaing kan. Iya, betul. Nah, kalau saya harapan saja ya. Kalau misalnya Manjo ini makin diterima masyarakat, jangan lupa turupa tadi to driver dong. Kalau ada apa-apa di jalan, mudah-mudahan dari aplikator juga ada perhatian. Betul. Ya kan? Sebenarnya poinnya gampang sebagai aplikator. Aplikator harus melekat dengan community. Iya, itu Kenapa harus melekat? Itu menurut saya yang kurang di aplikasi lain. Karena di community yang ada satgasnya. Ada setidaknya program kebersamaan, bagaimana saling tolong menolong. Sebenarnya si Tauti-Moto ini sudah melekat sekali di komunitas driver dari dulunya. Ngana picaban, nggak bawa ban serep. Orang datang bantu, kan driver lain datang bantu, malah kasih DP ban serep. Ini gila nggak? Kalau secara orang nalar. Tetapi saat kita keluar dari Sulut, kita lihat di Jakarta dan lain-lain, memang kebersamaan Sulut itu paling luar biasa. Karena di Jakarta nggak ada yang kita lihat di ibu kota atau beberapa daerah, Bandung juga kemarin, tidak ada satu wadah yang mempersatukan antara ini, walaupun enggak seluruh driver ya, tapi setidaknya roda 2, roda 4 ada di situ dengan berbagai beda merek. Iya kan, merek aplikator, semua ada di situ dan saling tolong menolong. Roda 2 masalah, roda 4 yang datang bantu. Roda 4 di bawah ikat, roda 2. Nah, itu keren kalau Manjo nanti ada sampai ke situ ya, teknisnya, sistemnya. Itu salah satu perhatian. Saya yakin pasti booming lah. Amin. Tapi sebesar apapun orang rencanakan kan tetap orang serahkan. Iya, pastinya. Yang menentukan. Orang percaya itu. Iya. Saya yakin ini pasti bisa ya. Pasti. Siap. Bisa. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang ada Mbak Uni ini?
Ayo kita dukung sama-sama ya aplikator lokal, ya kan? Iya. Sito Timoto itu terampe leluhur pe semboyan, kan sampai hilang di terampe generasi. Jadi lewat Manjo ini orang berharap ini bisa jadi realita. Betul. Nah, kira-kira apa last statement? Final statement pastinya closing. Nah, Finally buka handphone Anda, buka Play Store. Di situ sudah ada Manjo, ada 3 aplikasi sudah ready. Sudah ada Manjo user, Manjo pelanggan, Manjo driver. Itu untuk yang mau mendaftar driver, itu lebih mudah karena hanya buy online saja, tidak perlu antri di kantor dan lain-lain. Sudah ada customer service dan lain-lain. Kalau masih bingung dan lain-lain itu sudah kita siapkan. Lalu ada Manjo merchant, itu persiapan untuk Manjo food dan lain-lain, toko, shop, itu kita sudah siapkan juga. Artinya walaupun orang lokal, tetapi orang berani memberikan setidaknya fasilitas yang juga hampir sama. Torang tidak akan samakan, tetapi torang akan berkembang karena torang siap sebagai karya anak daerah yang siap go nasional. Kalau Tuhan sayang, setidaknya ini secara hasil dari 3 minggu ini sudah melebihi ekspektasi torang. Kalau Tuhan sayang, ini akan bisa lebih besar. Target torang di akhir tahun ini, torang sudah bisa menyentuh angka 10.000. Wow, pasti bisa. Tolong bantu ini untuk di Play Store, komen yang positif untuk orang itu sudah sangat. Anda tidak pakai pun hanya memberikan komen positif itu juga sudah sangat membantu produk daerah, produk dari orang sendiri. Oke, nanti link aplikasinya bisa dilihat di deskripsi, tinggal klik bisa langsung download. Oke, thank you brother. Luar biasa sharing hari ini. Thank you brother. Makasih sudah mampir. Ini driver online juga, ya kan? Sekarang jadi YouTuber, ini driver online juga jadi aplikator. Bukan YouTuber. Berarti banyak iseng-iseng. berkembang. Untuk angkat juga torampe lokal ini toh, Manado pe Carita ya kan. Nanti kan saat ini juga datang nanti dengan Manado punya cerita juga kan bisa jadi media kolaborasi juga. Nanti dengan Manjo. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena ini konten ini di channel ini campur-campur tapi all about Manado, North Sulawesi. Sampai baku dapat ulang di program berikutnya. Saya Hizkia bersama Brother Ceye. Sampai baku dapat.